Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, selama ini kita tidak asing dengan amalia tawassul. Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, bahkan di dunia, hampir setiap hari melakukan tawassul. Tawassul yang biasa kita lakukan adalah berdoa dengan menyebut nama seorang nabi atau wali dengan harapan agar permohonan kita dikabulkan atau agar kita dihindarkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah menyebut nama nabi atau wali tersebut, tawasul seperti ini biasanya dibarengi dengan kegiatan wisata religi yang berupa ziarah ke makam para wali. Ikhwan fillah dimanapun berada, amalia tawasul dengan wasilah orang-orang soleh adalah salah satu dari 3 jenis tawasul yang kesemuanya boleh kita lakukan. 2 jenis tawasul yang lain adalah tawasul dengan asma Allah dan sifatnya, dan tawasul dengan amal soleh. Pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, kami akan menyampaikan pesan singkat dengan tema menghindari musibah dengan wasilah sedekah. Ikhwan fillah dimanapun berada, bertawassul dengan sedekah bukan berarti kita pamrih dengan bersedekah. Sedekah tetap kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Setelah sedekah, kita bertawassul dengan amal soleh yang berupa sedekah itu agar permohonan kita dikabulkan atau dihindarkan dari bala dan musibah. Hal ini boleh dilakukan dengan dasar hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang kehujanan dalam perjalanan lalu berteduh di sebuah gua. Bibir gua lalu tertutup oleh sebongkah batu besar. Dalam keadaan terperangkap dalam gua, setiap dari mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh masing-masing hingga pintu gua terbuka kembali dan mereka keluar dengan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sona'iul ma'ruf taki masari asu, wa sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb." Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa Tuhan. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini mengajak kita untuk melakukan berbagai kebaikan, di antaranya sedekah. Hadis ini juga menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, baik sedekah ataupun perbuatan-perbuatan baik lainnya, dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari bermacam-macam keburukan dan berbagai musibah. Oleh karena itu, ikhwan fillah dimanapun berada, marilah kita bersedekah dan melakukan berbagai kebaikan. Jangan menunggu datangnya bala dan musibah baru kita bersedekah. Kita lakukan sedekah saat ini supaya kita terhindar dari berbagai keburukan dan musibah. Bahkan jika kita terlanjur terkena musibah pun berupa penyakit atau semacamnya, sedekah adalah salah satu obatnya. Nabi SAW bersabda, "Hasinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bisadaqah." Lindungilah harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ikhwan fillah dimanapun berada, sedekah yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan tidak harus banyak. Kita sesuaikan dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiki tamroh." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Sedekah dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan atau disalurkan melalui lembaga yang terpercaya agar ditasarufkan untuk kemaslahatan umat.
Ikhwan fillah dimanapun berada, terakhir sangat penting diyakini bahwa harta kita sejatinya tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Justru sedekah akan menjadi sebab harta kita berlimpah berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sadaqatu min mal." Harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga dapat menjadi pelecut semangat kita dalam bersedekah dan semoga bisa kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.